Perkenalkan, nama lengkap saya Amelina Dewi Anggraini Panggung dengan NIM 2203030003. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi atau sedikit penjelasan mengenai masyarakat yang ada di Oesapa. Oesapa adalah sebuah kelurahan yang berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Karena letaknya yang berada di pesisir pantai, masyarakat di Oesapa umumnya adalah nelayan atau memiliki mata pencaharian yang berkaitan dengan laut. Mereka menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Selain itu, beberapa masyarakat di Oesapa juga menghasilkan garam dari laut yang diambil dari pantai. Kehidupan masyarakat pesisir di Oesapa sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca dan pasang surut air laut. Oleh karena itu, mereka harus pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan menjaga kelestarian lingkungan agar dapat terus menghasilkan sumber daya yang cukup untuk kehidupan mereka. Adapun karakteristik dan budaya dari masyarakat Oesapa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan pesisir. Karena letaknya yang berada di pesisir pantai, masyarakat Oesapa memiliki kehidupan yang sangat bergantung pada laut. Yang kedua, tradisi nelayan. Masyarakat Oesapa memiliki tradisi yang kaya dalam hal penangkapan ikan dan kegiatan nelayan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang turun-temurun dalam menggunakan peralatan tradisional seperti jaring, pancing, dan perahu nelayan. Tradisi ini menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Yang ketiga, seni dan musik tradisional. Masyarakat Oesapa juga memiliki seni dan musik tradisional yang unik. Mereka memiliki tarian dan lagu-lagu tradisional yang digunakan dalam berbagai acara dan perayaan. Musik tradisional Oesapa sering menggunakan alat musik seperti gong, gendang, dan suling. 4. Kepercayaan dan adat istiadat. Masyarakat Oesapa memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang kuat. Mereka masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan nenek moyang mereka. Ritual-ritual seperti upacara adat, pernikahan, dan pemakaman masih dijalankan dengan penuh kepatuhan terhadap adat istiadat yang telah ada sejak lama. Yang kelima, keramahan dan kebersamaan. Masyarakat Oesapa dikenal sangat ramah dan hangat. Mereka memiliki sikap saling tolong-menolong dan hidup dalam kebersamaan. Budaya gotong royong sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal seperti salah satunya ialah kegiatan memancing bersama. Yang berikut berkaitan dengan potensi dan sumber daya alam yang dapat ditemukan di Oesapa. Yang pertama, perikanan. Oesapa memiliki potensi perikanan yang besar karena letaknya berada di pesisir pantai. Masyarakat Oesapa mengandalkan hasil tangkapan laut seperti ikan, udang, dan kerang sebagai sumber penghidupan utama. Potensi perikanan yang melimpah memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan baik dalam bentuk penangkapan ikan maupun budidaya ikan. 2. Garam. Oesapa juga memiliki potensi penghasil garam. Masyarakat di Oesapa memanfaatkan air laut untuk menghasilkan garam melalui proses penguapan air laut. Potensi ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, wisata bahari. Keindahan pantai dan laut di Oesapa menjadi potensi wisata bahari yang menarik. Potensi wisata bahari ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat Oesapa dalam mengembangkan sektor pariwisata seperti pengelolaan homestay, penyediaan jasa tur, dan pengembangan objek wisata. Yang keempat, potensi energi terbarukan. Oesapa memiliki potensi energi terbarukan, terutama energi angin dan energi surya. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkitan listrik tenaga angin dan pembangkitan listrik tenaga surya. Pemanfaatan energi terbarukan dapat membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat Oesapa secara berkelanjutan. Yang kelima, potensi pertanian. Meskipun Oesapa terletak di pesisir pantai, daerah ini juga memiliki potensi pertanian. Lahan pertanian di sekitar Oesapa dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, terutama tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Potensi pertanian ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Oesapa memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
penting bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam ini agar dapat memberikan manfaat yang jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. Selanjutnya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pesisir Oesapa. Adalah yang pertama merupakan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat Oesapa. Keluarga dianggap sangat penting dan memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, komunitas. Masyarakat pesisir Oesapa hidup dalam komunitas yang erat dan saling bergantung satu sama lain. Komunitas ini terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal di sekitar wilayah pesisir yang sama. Ketiga, sistem kasta. Masyarakat Oesapa memiliki sistem kasta yang mengatur struktur sosial mereka. Sistem ini didasarkan pada hierarki sosial yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok berdasarkan status sosial dan pekerjaan. Biasanya, nelayan atau orang yang berhubungan langsung dengan laut dianggap memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang keempat, kepemimpinan adat. Masyarakat Oesapa memiliki sistem kepemimpinan adat yang dipegang oleh tokoh-tokoh adat atau pemimpin lokal. Pemimpin adat ini memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan konflik, dan menjaga tradisi dan adat istiadat. Yang kelima, sistem nilai dan norma. Masyarakat Oesapa memiliki sistem nilai dan norma yang kuat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, kerja keras, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan lingkungan sangat dijunjung tinggi. Yang keenam, peran gender. Peran gender dalam struktur sosial masyarakat Oesapa juga terlihat jelas. Biasanya, laki-laki bertanggung jawab dalam mencari nafkah melalui penangkapan ikan atau pekerjaan yang berkaitan dengan laut, sedangkan perempuan memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, mengelola keuangan keluarga, dan mendukung kegiatan ekonomi keluarga. Dan berikutnya pembahasan mengenai dinamika perubahan teknologi perikanan masyarakat pesisir Oesapa. Yang pertama, alat tangkap ikan. Perubahan teknologi perikanan dapat terlihat dalam penggunaan alat tangkap ikan yang lebih canggih dan efisien. Masyarakat pesisir Oesapa mungkin beralih dari penggunaan alat tangkap tradisional seperti jaring atau pancing sederhana menuju penggunaan jaring insang atau alat tangkap modern lainnya. Alat tangkap yang lebih efisien ini dapat meningkatkan hasil tangkap ikan, namun juga dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, navigasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi navigasi dan komunikasi juga dapat mempengaruhi masyarakat pesisir Oesapa. Penggunaan GPS, radar, dan peralatan navigasi lainnya dapat membantu nelayan dalam menemukan lokasi ikan yang lebih baik dan mengoptimalkan waktu penangkapan. Selain itu, teknologi komunikasi seperti telepon seluler dan radio dapat memfasilitasi komunikasi antara nelayan di laut dan keluarga di darat, meningkatkan keamanan dan efisien operasi perikanan. Yang ketiga, pengelolaan dan pemasaran. Perubahan teknologi juga dapat terjadi dalam proses pengelolaan dan pemasaran hasil tangkap ikan. Masyarakat pesisir Oesapa dapat mengadopsi teknologi pengelolaan ikan seperti pendinginan, pembekuan, atau pengawetan untuk memperpanjang umur simpan ikan dalam meningkatkan nilai jualnya. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu dalam pemasaran ikan seperti melalui platform online atau aplikasi mobil untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, budidaya perikanan. Perubahan teknologi juga dapat mendorong masyarakat pesisir Oesapa untuk mengembangkan budidaya perikanan. Budidaya perikanan dapat memberikan alternatif penghidupan yang lebih stabil dan